persembahan kita dan lain sebagainya itu ya cuma sekejap aja. Terus pas pulang semua dimatiin, genderang udah stop ya. Sepi, gelap lagi gitu. Nah itu kayak, oh semua pesta pasti berlalu ya. Ada satu insight yang agak spesial. Nah, ya. Jadi waktu itu Bante datang ke Tut Relic Pagoda. Ya, jadi paling terkenal di Sri Lanka, paling high security ya. Karena ya itu sangat berharga di dunia ini, di alam semesta ini ya, cuma ada 4 gigi Buddha yang nyisa ya. Yang lain sisanya kan semua jadi relik hancur ya. Nah, kalian tahu ada 7 relik yang nggak hancur? Dari jasad Buddha? Nggak tahu? Oke, kalau gitu kasih tahu deh. Ya, tulang selangka ini. 2 ya. Terus gigi 4, taring ada berapa taring? 4 ya. Nah, di 4 taring berarti 6 ya. Terus kening. Nah, 7 tulang ini utuh katanya. Nah, di alam semesta ini tercerai-berai di mana-mana ya. Nah, ada di antara 7 ini ada 1 gitu di Sri Lanka. Makanya high security ya enggak. Nah, jadi itu tempat spesial kali, begitu banyak orang datang. Nah, kita pun berharap bisa ngelihat langsung kayak apa. Jadi ya udah akhirnya ada pengaturan khusus untuk kita, tapi ini kayaknya agak jalur belakang. Nah, maaf ya, nggak semua orang. Tapi meskipun pengaturan yang spesial seperti ini, dia ujung-ujungnya juga bukannya benar-benar lihat dengan mata kepala gitu ya. Relik Buddha itu bukan, tapi kita bisa hanya sejauh apa? 1 meter dari relik itu, tapi reliknya itu di dalam casket gitu ya, ada stupanya. Nah, jadi kita nggak kelihatan. Ya mungkin kalau di Keker mungkin ada kelihatan ya, tapi nggak bisa 1 meter gitu. Ada penjaganya, ada biku Bante. Ya. Nah, jadi cuma gitu. Dia bilang silakan kasih hormat. Ya udah kasih hormat, habis silakan jalan. Ya udah 1 menit pun nggak ada ya. Cuma anjali gitu aja, udah harus next. Orang lain udah mau lewat. Nah tapi lalu insight-nya gimana? Kita nunggu udah lama. Dan waktu nunggu itu pun juga kita ngelihat banyak adegan. Artinya begitu banyak pemujaan pakai musik, genderang ya, dan lain sebagainya. Terus bising kali, rame ya, seru deh. Nah terus ada lagi yang dana bunga. Kita semua bawa bunga, lilin, dupa, dan lain sebagainya. Itu cantik-cantik. Semua ditaruh di meja di luar altar ya. Kita menyaksikan, kita nunggu lama perjuangannya bertubi-tubi. Terus karena pengaturannya adalah spesial dan lewat belakang, kita harus tunggu semua orang pulang dulu baru kita bisa melakukan pengaturan itu gitu ya. Nah jadi kita tunggu lama ya, capek, seluruh badan udah capek. Tapi kita dari ngelihat sesuatu yang gemerlap gitu ya, semarak gitu ya. Wah lampu semua nyala ya, mewah lah, gemerlap begitu. Sampai kita kan terakhir pulang, jadi kita juga ngelihat bagaimana itu semua bunga-bunga kita udah dibersihin. Gimana bersihinnya? Ini kotak sampah, sok masuk. Jadi bunga mau secantik apapun kamu bawa udah seharian juga ujung-ujungnya ke kotak sampah. Nah itu jadi satu perenungan. Artinya, terus pas pulang, ya semua dimatiin, genderang udah stop ya. Sepi, gelap lagi gitu. Nah itu kayak, oh semua pesta pasti berlalu ya. Nah itu. Nah, jadi waktu itu timbul perenungan bahwa datang ke sini ya udah habis banyak resource ya. Ya meskipun nggak bayar sendiri sih, dibayarin umat ya. Nah, tapi itu kan banyak perjuangannya loh. Sampai sakit-sakit juga, seluruh satu rombongan hampir sakitnya. Tapi persembahan kita dan lain sebagainya itu ya cuma sekejap aja. Sudah begitu datang jauh-jauh dari Indonesia ke Sri Lanka yang mau lihat Buddha ya. Pun udah dekat banget, nggak kelihatan lah. Dan itu cuma 1 menit nggak ada pergi. Nah jadi kita lihat ya, aduh, kok semuanya serba anicca gitu. Nah tapi Buddha bilang apa?
Yo dhammang pasati, so mang pasati. Bagi siapapun yang melihat Dhamma, ia melihat saya. Nah itu perenungan yang muncul dalam Bante. Waktu itu, meskipun kita udah begitu dekat sama Buddha, nggak bisa lihat. Tapi kalaupun lihat katakanlah, sanya atau memorinya itu berapa lama sih berlangsung? Kadang kita pergi ke Hong Kong, pergi kemana, lupa juga. Ujung-ujungnya tinggal lihat foto, ya kan? Tapi foto juga nggak mewakili perasaan waktu itu. Ya. Nah jadi ini semua berlalu. Kita punya bunga, buang, dan lain sebagainya. Jadi sekejap aja. Nah memang nggak ada yang lebih mengakar kuat gitu daripada perealisasian Dhamma. Penghormatan yang tinggi kepada Buddha adalah dengan merealisasi ajarannya. Nah, sedangkan waktu kita sudah merealisasi Dhamma itu permanen ya, di dalam batin kita. Nah, jadi itu aja perenungannya. Bukan bilang bahwa itu nggak baik, bukan. Ya, tapi ya itu cuma segitu. Kebajikan yang dilakukan itu cuma segitu. Dan itu sangat anicca, very fleeting. Ya. Sebentar aja, sekilas. Nggak begitu nancep di dalam batin. Nah, yang sungguh-sungguh nancep itu adalah momen ke momen. Nggak usah ke Sri Lanka, di Indonesia. Ya. Momen ke momen kita melatih ajaran Buddha itu kita melihat Buddha katanya. Nah, itu yang lebih bermakna, lebih mengakar kuat.